Oke, selamat datang. Boleh disebutkan Pak Yayan, Pak Ignatius dari mana? Asalnya boleh di chat. Oke, Ibu Fong udah bergabung nih ya. Sudah ada, terus kemudian ada Ibu Elina. Apa kabar? Bu Elina, selamat bergabung. Selamat bergabung. Ibu Fong sudah. Sebelum lanjut pembahasan video ini, silakan klik subscribe dan jangan lupa di samping kanan ada lonceng. Kalian klik aktifkan loncengnya dan kalian akan dapatkan notifikasi selanjutnya. Sudah masuk sebentar ya. Oke. Thank you Bu Elina. Ya, saya akan coba undang langsung Ibu Fong. Oke. Saya untuk gabung bersama. Halo, selamat siang Bu Fong. Apa kabar? Hai, pertama kali ketemuan nih ya Pak ya kita ya. Iya, betul. Di udara. Sering Iya di kita udara. sering saling mention ya, saling kalau Ibu Fong sedang live, saya kadang-kadang masuk. Demikian juga kadang-kadang saya pada saat live juga Ibu kadang-kadang masuk dan kita lebih sering berinteraksi itu di komunitas ya Bu ya, di komunitas internet. Iya. Nah, sekali lagi Luar thank you biasa Bang ya Pak ya. Fong sudah hadir. Ya, kekuatan internet ya mendekatkan ya. Mendekatkan yang awalnya kita belum kenal, jadi kenal, dan saya pikir amazing lah ya, dunia internet begitu luar biasa ya, mempercepat segalanya ya, baik interaksi maupun peluang yang kita bisa ambil ya, Bu Fong ya. Ya, Oke, selamat datang ya, ada Ibu Nina gak hadir juga, selamat datang Bu Nina. Ya, Ibu Elina, ada Pak Bibit ya, datang juga. Thank you banget. Nah, Bu Fong, barangkali ya tak kenal maka tak sayang. Kalau sayang yang memperkenalkan, takutnya banyak yang tidak bisa saya infokan. Mungkin sebelum kita mulai, Bu Fong mau memperkenalkan diri terlebih dahulu, latar belakang, terus ya kita monggo, Bu Fong. Ya, selamat siang teman-teman semua. Ini ada Bu Nina. Hai Bu Nina, ada Pak Bibit ya tadi ya, ada Joanna, ada Elina, ada Pak Ari. Thank you teman-teman semua sudah bergabung. Perkenalkan nama saya Fong Tajuni. Jadi saya adalah founder dari Kinsmam. Itu adalah satu komunitas wadah pelatihan sebenarnya sih, yang saya dirikan sekitar 2,5 tahun yang lalu. Jadi di wadah ini memang kita mengajak semua untuk bertumbuh dan berkarya bersama. Jadi awal mulanya tuh seperti itu. Dan gara-gara teman udah bilang ya, jadi luar biasa dengan adanya internet, kita tuh jadi semakin dekat di komunitas juga ya. Karena kita jadi lebih sering ketemu. Lalu kita juga bertambah ya member-membernya gitu. Jadi apalagi sekarang udah bergabung dengan komunitas Dash2 di mana teman-teman digital marketer semua. Jadi luar biasa sekali pengalaman. Ya, keren. Jadi 4 bulan ini benar-benar satu pengalaman yang baru bagi saya karena saya awalnya tidak memahami sekali tentang dunia internet ya, tapi sekarang saya sangat-sangat kagum dan benar-benar rasanya kita harus manfaatkan kesempatan ini untuk melatih ya atau belajar keterampilan baru ini ya supaya kita bisa tetap eksis gitu di new normal ini Pak. Betul, keterampilan baru ya. Oke, cukup jelas Bu suaranya? Jelas. Apakah suara saya jelas? Nah, jelas ya. Tadi komunitas sudah jalan agak putus-putus dikit. Yes. Ya.
Jadi Oke. aktivitas apa aja Bu yang di komunitas Ibu selama 2,5 tahun kurang lebih? Tadinya pertemuan kita setiap hari Selasa, Pak. Jadi setiap hari Selasa saya mengadakan seminar gratis itu How to Have More Me Time. Jadi di mana saya sharing pengalaman saya bagaimana saya bisa tetap menggali impian-impian saya walaupun saya dream ya menjalankan Bu ya. rutinitas, iya dream. Jadi ternyata kalau kita bisa manfaatkan waktu 1 jam aja satu hari, kita bisa loh mencapai impian-impian kita. Jadi memang awalnya hanya itu. Nah sekarang dengan adanya ya work from home, jadi banyak teman-teman di komunitas juga mencari cara bagaimana bisa mereka tetap berkarya walaupun di rumah saja. Jadi sekarang luar biasa nih, ada pelatihan menulis, ada pelatihan art and craft, ya. Jadi semua berkarya ya, semua bergerak. Jadi saya juga sangat kagum dengan teman-teman semua di komunitas, gitu Pak. Yes. Itu mayoritas ibu-ibu semua, Bu Fong? Iya, mayoritas tuh wanita ya. Jadi kan memang Kins Moms, tetapi bukan arti harus sudah jadi moms ya. Jadi moms itu ada singkatannya nih Pak. Singkatannya ya, singkatannya Mind of Millionaires. Jadi memang ya, jadi kita ingin menginspirasi, saling menginspirasi bahwa kita itu harus punya pola pikir yang berkelimpahan, lalu bahagia dan sejahtera gitu ya. Jadi kita namakan Mind of Millionaires ya. Jadi itu adalah value yang kita tanamkan untuk komunitas kita. Oke, berarti mindsetnya adalah berkelimpahan, terus kemudian bahagia dan sejahtera ya. Luar biasa. Dan saya pikir itu adalah harapan hampir semua orang ya Bu ya. Tiga kata semua itu ya. Tiga itu. Berkelimpahan, bahagia, sejahtera. Kalau kita tanya ke hampir semua orang, nggak ada yang nggak mau itu. Hampir semuanya mau ya. Iya, semuanya pasti mau itu ya. Iya. Thank you banget nih Bu ya. Jadi udah bercerita sedikit tentang latar belakangnya. Luar biasa sekali, dan semoga teman-teman juga banyak yang tertarik. Nanti kita juga bisa berinteraksi. Nanti sebelum mumpung masih awal-awal, saya sampaikan dulu seperti biasa setiap live saya selalu menyediakan 2 buku. Ini tulisan saya, The Greatest Way. Ya, untuk teman-teman yang nanti bisa ikut dari awal sampai akhir dan mention ke Harman_Dasyat rangkuman ya dari materi pembelajaran kita hari ini. Ya, biar nanti kita juga bisa share ke yang lain biar lebih bermanfaat lagi, Bu Fong. Ya, luar biasa banget, Pak. Iya. Ya, oke. Dan masuk kepada ya dialog. Saya sangat kagum nih ke Bu Fong ya. Dari beberapa kali pertemuan saya mengikuti. Jadi menurut saya sangat luar biasa ya. Ada ibu bisa buat satu buku yang orang lain nggak pikirkan ya. Sangat-sangat kreatif. Bahkan kehidupan keluarga yang harmonis, terus kemudian kreativitas anak-anak, ibu bisa bukukan dalam sebuah buku. Saya pikir ini menurut saya sangat-sangat brilian ya, dan keren banget. Oke, Bu Fong. Ya, jadi yang pertama nih, ya saya mengenal ibu, pertama juga tema yang saya pelajari dari ibu adalah ibu cukup atau sangat kuat menurut saya di bidang personal branding. Nah, menurut Bu Fong, dari pengalaman ibu sekian tahun, tadi 2,5 tahun membentuk komunitas, terus kemudian masa lalu sebelum itu pasti kan ada masa-masa di mana kenapa ibu mengarah ke situ. Dan menurut ibu personal branding nih, menurut definisi Ibu Fong itu seperti apa? Ya. Jadi Pak Harman, jadi menurut saya setiap orang itu punya nilai-nilainya ya, nilai-nilai kehidupannya mereka. Jadi kalau saya gambarkan tuh setiap orang tuh punya mutiara-mutiara sendiri.
Jadi di komunitas saya selalu minta mereka itu harus mencari nilai-nilai atau pengalaman-pengalaman hidupnya mereka dan dibungkus menjadi suatu cerita ya. Nah, itulah yang dibagikan kepada orang lain. Karena kalau kita membagikan story kita, tidak menutup kemungkinan cerita kita itu bisa menginspirasi orang lain. Jadi saya mengajak mereka, awalnya itu kita berdua 8, kita bikin buku. Kita bikin buku, lalu kita masing-masing merangkum perjalanan hidup kita. Nah, akhirnya dengan berjalannya waktu nih, Pak, beberapa orang di komunitas sudah bikin buku sendiri. Jadi contoh kebetulan pas ada di sini. Jadi sumpama ini ya. Jadi mereka ini adalah salah satu Kins Mom yang dia itu suka nulis inspirasi. Jadi akhirnya dia bikin buku setebal ini, dia bikin buat inspirasi. Nah, jadi menurut saya setiap orang tuh punya sekali ilmu atau sesuatu yang dia bisa bagikan kepada orang lain. Nah, kenapa akhirnya kita memulai personal branding itu dari kita bisa share our story, karena menurut saya itu paling powerful ya. Itu memiliki nilai jual yang paling tinggi menurut saya. Kalau kita bisa share pengalaman kita kepada orang lain. Nah, jadi menurut saya itu memiliki nilai jual yang paling tinggi. Lalu kalau misalnya orang itu relate dengan cerita kita, itu juga lebih mudah untuk mereka bisa connect ya dengan kita. Nah, itu juga salah satu cara bagaimana kita bisa meningkatkan supaya mereka bisa lebih dekat dan lebih connect, dan akhirnya mereka bisa trust dengan kita. Jadi memang itu salah satu cara ya di awal untuk kita membangun personal branding. Ya. Ya. Jadi lebih ke arah bagaimana dari pengalaman pribadi setiap orang dan setiap orang itu spesial ya Bu ya, punya keunggulan, kelebihan masing-masing yang belum tentu dimiliki oleh orang lain, akan tetapi bisa jadi sama, ya kan, antara satu orang dengan yang lain mirip-mirip. Nih misalnya ada satu cerita dari Ibu Fong, ternyata dengan katakanlah untuk baik remaja maupun ibu-ibu yang lain, ternyata mirip-mirip ya. Nah, artinya ketika misalnya ada kisah kesuksesan dari Bu Fong yang sudah sukses dan mereka bisa aplikasikan apa yang sudah menjadi pengalaman dari Bu Fong. Dan kemudian tadi personal branding itu juga dikaitkan dengan ketika orang sudah connect, dekat dengan kita dan akhirnya percaya ya Bu ya. Gitu ya. Betul. Jadi lebih gitu. Iya, betul. Oke. Nah, jika dikaitkan nih Bu, antara personal branding dengan bisnis dan penjualan, menurut Ibu dalam kondisi sekarang, dalam era new normal nih, bagaimana peranan personal branding ini bisa meningkatkan bisnis atau jualan ya, baik pribadi maupun perusahaan? Menurut Bu Fong gimana? Nah, kalau saya melihat, kalau sekarang justru sangat-sangat penting nih, menjadi salah satu key points ya, kalau kita penting, itu ingin, ya sangat penting, karena semakin baik persepsi orang terhadap kita, ya personal branding kita, itu semakin mudah sekali kita mendapatkan penilaian yang positif. Ya, jadi kalau kita itu masuk ke era digital ya, era digital ini yang saya lihat bahwa kita itu bisa mendapatkan prospek tak terbatas nih, Pak. Jadi prospek tak terbatas artinya kan orang-orang yang belum kita kenal itu bisa kita jangkau dengan sangat mudah kalau ya personal brandingnya kita itu ada gitu. Jadi kalau sekarang khususnya kayak sekarang kalau kita tidak bisa seperti dulu leluasa ya kita keluar untuk mungkin kunjungan ke pabrik atau kunjungan ke klien-klien, kan kita terbatas nih sekarang. Nah, ya, kita bisa manfaatkan media-media kayak internet ya, social media untuk kita branding ya, supaya kita bisa mendapat ya itu calon-calon prospek tak terbatas itu ya, luar biasa kan yang ada di jaringan ya. Jadi intinya adalah kalau kita berhasil membangun story kita, membangun kedekatan kita dengan orang lain, dan orang lain juga bisa percaya kita dengan cepat, dan itu bisa membuat mereka menjadi partner bisnis kita gitu. Bahkan atau mereka bisa
tertarik dengan apa yang kita jual atau jasa yang kita tawarkan. Bahkan mereka tanya gitu ya. Jadi kalau kita memiliki personal branding yang kuat, itu bisa meningkatkan peluang banyak sekali sih, tidak hanya untuk bisnis, tetapi kita juga bisa mendapatkan banyak sekali mungkin kolaborasi ya, teman gitu ya, pertemanan jadi semakin banyak gitu ya. Jadi itu menurut saya sangat penting sekarang. Ya, jadi memang sekarang itu sudah beda ya, khususnya di era new normal ini sudah tidak seperti kayak dulu lagi ya. Kita kan mungkin kalau dulu bisa ngadakan seminar ya, kita bisa ngadakan event-event yang besar, misalnya trade exhibition atau apa. Nah sekarang kalau bagi pengusaha, mereka ingin mendapatkan membangun brand awareness-nya mereka kan tidak bisa mengadakan expo, tidak bisa mengadakan exhibition atau pameran. Nah, sehingga sekarang hanya tergantung pada media sosial nih ya. Jadi kan artinya harus berubah ya, beradaptasi dari tadinya mereka memamerkan barang, nah sekarang harus bangun dulu online presence-nya ya. Menurut saya kehadiran diri secara online ya, mereka harus bangun sehingga mereka diterima nih, karena kan ini namanya juga media sosial ya, kita harus bersosialisasi dulu nih ya. Jadi bukan jualan ya, tapi bersosialisasi dulu ya. Ya, bersosialisasi dulu. Oke, jadi harus ada transformasi. Ketika dulu pada saat zamannya normal, mungkin kalau saya, teman-teman misalnya yang main di mobil, dulu ada pameran di showroom, ada pameran di mall, terus kemudian ada gathering di hotel. Sekarang kita tidak bisa melakukan itu. Nggak ada. Nah, ya ada lagi, udah nggak bisa lagi. Nah, artinya memang dunia online atau media online itu sudah bukan hanya menjadi sebuah kebutuhan, tapi sudah memang keharusan ya, Bu Fong ya. Ya, jadi sebuah keharusan. Nah, menurut Bu Fong nih, ketika kita sudah tidak bisa melakukan aktivitas secara offline, menurut Bu Fong media apa nih ya? Media online apa yang menurut Bu Fong itu efektif ya untuk kita di era new normal ini untuk meningkatkan personal branding dan sekaligus bisnis atau jualan kita? Apa Bu Fong? Nah, kalau dulu ya, saya kan juga masih pelaku konvensional bisnis nih Pak. Jadi kalau kita kan pasti kartu nama, terus brosur itu udah wajib ya, terus mungkin portfolio. Nah, kalau sekarang kan kita juga punya brosur, kita mau sebarin kemana kan nggak mungkin. Kartu nama kita nggak ketemu orang ya, kita nggak ketemu orang juga bisa kita sebarkan. Nah, jadi kalau menurut saya aset terbesar yang kita bisa pakai saat ini itu adalah membangun social media online presence kita. Jadi kita manfaatkan social media, tergantung teman-teman sekarang itu punya platformnya, pengen pilihnya di mana ya, karena kan banyak sekali ya. Tapi kalau saya itu pilih Instagram. Karena kebetulan teman-teman saya banyak di Instagram dan saya melihat ada potensi kalau misalnya saya membangun personal branding saya. Dan benar, dengan sangat cepat, instant branding itu kita bisa dapatkan dengan melakukan live seperti ini nih, Pak. Itu instant personal branding tuh, instan ya. Jadi kita masuk, teman-teman kita yang tahu kita live, mereka akan masuk dan kita bisa share idenya kita atau pesannya kita. Nah, saya dalam waktu sangat singkat, saya baru mulai itu April, saya baru mulai membangun dan ternyata dalam waktu yang sangat singkat, follower sih kita ya memang penting ya. Jadi saya naik sekitar 800 follower, mungkin sekarang udah 1000 follower gitu ya, naik dari 3 bulan aja. Tetapi keren. yang saya perhatikan tuh profile visit Pak. Jadi itu dari 200 sekian yang profile visitnya per minggu, sekarang itu 1000, di atas 1000, konsisten. Setiap minggu di atas 1000 yang masuk ke dalam page kita. Artinya kalau kita punya toko, punya showroom, itu setiap hari ada 1000 orang datang gitu kan. Jadi itu yang saya lihat, wow, luar biasa banget. Itu tinggal kita mau komunikasi apa nih kepada mereka yang hadir ya ke dalam halaman kita. Jadi intinya adalah
peluangnya tuh banyak, dan kita itu bisa membuat orang juga lebih notice kita dengan konten-konten yang kita berikan, dengan pesan-pesan. Jadi luar biasa sekali dengan adanya social media ini. Jadi kita bukan lagi, makanya ya kalau kita bilang sudah percepatan nih ya, dunia udah cepat sekali nih ya. Dulu kalau kita mau kunjungin misalnya sales visit ya Pak, sehari cuma bisa berapa kalau kita mau kunjungan? Ya, paling cuma 5 tempat juga kalau di Jakarta kan udah susah ya. Nah, kalau ini kita jangkauannya lintas kota, lintas negara kan, kita bisa menjangkau siapa aja gitu. Jadi saya melihat bahwa penting sekali kita membangun ya personal branding kita, dan kita manfaatkan karena platform ini kalau kita mau pakai budget promosi ini paling murah ya. Gratis. Iya. Dibandingkan kalau kita pakai misalnya kita pasang lain-lainnya ya, media iklan yang lain. Pak, ini baterai saya mau habis. Sebentar ya, saya cek dulu ya. Aman. Nah, ini banyak yang sudah bergabung nih Pak. Ada ada Gung, ada Pak Diki, ada Mary, ada Pak Ilham. Ya. Nah, nanti teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan, silakan aja ya ketik di komen. Nanti saya coba untuk jawab. Nah, Oke Pak. Jadi jelas ya suara saya ya? Ya, agak kecil dikit sih. Agak kecil ya, iya, karena tidak pakai headphone. Earphone. Oke. Ya. Nah, jadi sekarang kita hanya perlu membangun reputasi kita secara online. Jadi menurut saya penting sekali kita konsisten ya dalam kita membangun personal branding kita secara online. Mungkin dari situ kita bisa menarik calon-calon prospek atau calon-calon klien atau partner bisnis kita gitu ya. Jadi luar biasa sekali sih saya melihat perkembangan media sosial ya, khususnya sekarang kan semua orang itu masuk ya, semua orang itu masuk ke secara online, dan kita bisa dapat bisnis partner dengan sangat cepat loh, Pak. Ini yang saya lihat ya. Jadi bahwa kalau kita bisa membuat orang lain notice kita, dan kita juga sudah kuat secara personal branding, dan kita juga mungkin sharing ya peluang-peluang yang ada gitu ya, tidak menutup kemungkinan itu nanti bisa menjadi mitra partner kerja, gitu Pak. Yes, keren banget ya. Ini baru dari satu platform ya Bu ya, IG ya. Iya. Jadi dengan IG Live begitu banyak traffic, orang-orang pengunjung yang masuk ya ke, katakanlah tadi misalnya live kita, dan kemudian bisa menjadi partner bisnis kita. Selain IG, Bu Fong memanfaatkan apa Bu? Yang kalau tadi kan saya melihat kemajuannya luar biasa. Saya belum nyampe segitu Bu. Saya penambahannya baru 100-200 lah ya. Masih cukup pelan, tapi Ibu luar biasa. 800 sampai 1000 sih cepat banget ya. Dalam waktu kurang lebih 3 bulan ya Bu ya. Mei, Juni, Juli ya. Mei, Juni bulan ya. April, Mei, Juni. 2 bulan udah ya. 800 sampai. Tapi saya termasuk nggak cepat. Ada yang lebih cepat. Iya, pastinya kalau mereka lebih bisa memahami. Saya kan sudah melakukan strategi konten ya, tapi saya masih belajar. Makanya kan nanti hari Sabtu yang akan datang kan ada sharing tuh dari mentor. Betul ya. Jadi itu penting banget untuk kita pelajari, karena kita perlu tips-tips yang bisa boost kita punya Instagram account, sehingga nantinya tentunya bisa lebih dahsyat lagi gitu ya. Itu yang saya udah tunggu-tunggu itu ya, bisa mendapatkan tips-tips lagi gitu, karena ya kita perlu terus belajar bagaimana kita bisa mengembangkan ya. Jadi ini sudah seperti satu bisnis nih Pak, sudah satu kategori bisnis, bahwa harus ada development-nya, harus konsisten,
harus ada angka-angka yang kita harus kejar gitu. Jadi saya sudah menganggap ini sebagai satu bisnis yang saya harus seriuskan gitu ya, membangun online presence ya. Yes, personal branding. Bu, tadi yang saya tanyakan berikutnya, selain IG, ada lagi nggak Bu? Bu main juga nggak di Facebook, di YouTube, atau di yang lain? Platform ada, saya ada di Facebook, ada di LinkedIn, ada di YouTube, ada di TikTok, ada di podcast, semua ada. Tapi yang saya bangun itu saat ini masih di Instagram ya. Jadi kalau yang di Instagram kebetulan kan connect dengan Facebook, jadi ya lebih mudah lah ya. Tapi fokus saya kayak live, saya mengadakannya di Instagram. Jadi dulu saya juga ya lumayan ada beberapa kali di Facebook, tapi lagi ada kendala, jadi saya belum masuk ke Facebook lagi. Tapi apapun yang sudah kita pilih itu ada potensi prospeknya ya, makanya kan namanya prospek tak terbatas nih. Begitu kita masuk ke jaringan ini internet, udah deh kebuka semua gitu ya, satu dunia tuh kebuka, kita mau masuk kemana gitu. Kalau teman-teman suka bikin video, tentunya bisa bikin banyak video dan dimasukkan ke dalam YouTube, itu juga kan lumayan ya. Kalau di LinkedIn ya, LinkedIn juga. Nah, kebetulan kalau saya pilihan saya itu di Instagram karena teman-teman saya banyaknya adanya di Instagram gitu. Ya. Oke ya, keren banget. Jadi sekarang sosial media yang tercepat ya, saya tidak hanya dapat informasi dari Bu Fong, saya juga banyak juga dengar ya info ini dari beberapa teman yang lain ya. Memang percepatan di Instagram sangat luar biasa ya, dan ya dari pengalaman saya juga seperti itu Bu, percepatan untuk penambahannya itu benar-benar cepat, banyak sekali ya. Terus kemudian Bu Fong nih, saya tadi memperhatikan Ibu itu kalau apalagi baru kenal nih 2-3 bulan ya, dan saya melihat postingan Ibu luar biasa tuh ya. Apakah sebelumnya Ibu pernah ada latar belakang sebelum bikin komunitas? Boleh nggak sedikit flashback nih, apa yang Ibu lakukan sehingga kok ketika ketemu dengan dunia bisnis internet ini Ibu begitu cepat melesatnya? Apa ya? Saya pemain game, Pak. Demen main game. Tapi pernah jualan apa? Jadi gini, kalau saya kebetulan saya suka melukis, ya. Saya suka melukis. Saya suka dunia seni, ya. Saya suka melukis, mematung, craft, semua craft itu saya suka. Nah, terus terang kalau desain saya sebenarnya pakai apps yang mudah-mudah aja, ya. Jadi juga bukan yang konten yang maksudnya menurut saya ya konten saya biasa aja. Cuman saya hanya fokus memberikan konten yang untuk audiens gitu. Jadi saya lihat insights-nya saya, konten-konten mana yang audiens saya lihat gitu kan. Kan kalau kita lihat di Instagram kan kita bisa lihat insights. Dan kan dia akan munculkan post mana yang diminati oleh audiens kita. Ya udah, kalau misalnya postnya itu yang diminati oleh audiens saya fokus bikinnya yang kira-kira seperti itu gitu. Topik-topiknya seperti itu, cara-caranya kayak gitu. Nah, saya hanya menganalisa audiens saya aja sih. Jadi seumpama ada orang lain create konten yang mungkin gimana gitu lebih bagus lah pasti. Dan mungkin lebih up to date, mungkin kan kalau saya bukan generasi milenial kan, tapi saya saat ini saya belum nyoba-nyoba, saya masih fokus memberikan konten yang paling diminati oleh audiens saya. Jadi saya hanya fokus ke audiens saya, gitu sih kalau saya. Dan mungkin saya tidak tahu ya bagaimana biar supaya lebih cepat lagi daripada yang saya sudah bangun. Tetapi buat saya sekarang, segini udah luar biasa. Karena Pak Harman tadinya, misinya saya itu 1 juta ibu bahagia.
Sejuta Ibu Bahagia, saya sudah kalkulasi kalau saya melakukan seminar gratis, ya kalau 1.000 orang seminggu, itu saya perlu 20 tahun, Pak. 20 tahun untuk mencapai 1.000.000 orang, untuk kasih tahu mereka bahwa mereka harus mewujudkan impiannya. Ya, itu kan misi saya. Nah, tetapi kenyataannya yang hadir ke seminar saya, mungkin paling banyak 50 orang. Jadi kalau 50 orang ya, Pak, kalau saya tetap konsisten mengadakan seminar seminggu 1 kali, itu membutuhkan 450 tahun. Lama sekali. Nggak selesai-selesai. Nggak selesai-selesai gitu. 450 tahun berarti kan, waduh gitu ya. Dan luar biasa. Reinkarnasi berapa kali tuh Bu? Reinkarnasi. Benar, jadi saya pikir itu lama, masih lama banget gitu. Nah, luar biasanya ketika saya melihat potensi yang ada di internet ya, saya melihat insight saya, reach-nya itu kira-kira bisa 50-an ribu, bahkan sekarang udah di 70.000 per minggu, Pak. Per minggu jangkauan orangnya itu 70.000 ya. Ibaratnya ada 70.000 orang melihat ya apapun itulah ya, paling nggak eksis ngelihat sedikit gitu. Nah, jadi ada potensi untuk menggali. Ya, jadi saya melihat kalau seperti itu kan bisa-bisa 6 bulan gitu udah selesai nih saya punya misi gitu. Tadinya bertahun-tahun. Nah, berarti kan saya tinggal upgrade bagaimana saya bisa lebih get notice lagi, bagaimana mereka bisa lebih mengenal saya lagi, mereka lebih mau ke event-event saya kayak gitu kan, supaya lebih dikenal. Nah, jadi saya melihat bahwa memang kalau kita bisa meningkatkan kepercayaan kita dan kita konsisten membangunnya, kita kalau kita sudah anggap ini sebagai bisnis ya, kita udah ada profesionalisme lah ya Pak ya. Walaupun kita campur-campur sedikit dengan kadang-kadang dengan family matters gitu, tetapi kan masih kita selalu membangun citra yang positif ya. Kita nggak ini. Nah, jadi tentunya dalam kita membangun personal branding harus tahu dulu tujuannya apa ya. Tujuannya apakah mau inspirasi, apakah mau mendapatkan calon prospek, ya tentu semua orang mau mendapatkan mitra kerja. Nah, cuman caranya itu sudah tidak bisa lagi kita pakai cara ya mungkin kayak kita dulu, misalnya kalau mau ada acara kita showroom ya, kayak saya kan misalnya kita kayak trade expo gitu ya Pak ya. Kita trade expo, lalu kita ngambil satu tempat, lalu kita showroom barang kita, display. Nah, kalau dipakai social media kan kita tidak bisa seperti itu. Saya tidak bisa memajang barang-barang saya, sumpama saya jual ini, lalu saya postingnya ini gitu. Ini tidak akan efektif gitu. Jadi kita harus share dulu story-nya kita bangun kepercayaan, kita memberikan nilai-nilai positif ya, kita memberikan value sehingga orang itu akan merasa bahwa mereka itu nyaman dengan kita dan mereka itu juga pengen menjadi partner bisnis kita, atau paling tidak kita bisa menjadi teman ya. Jadi itu sih ya yang bisa kita manfaatkan ya. Ya, jadi bermula dari satu misi yang sangat luar biasa ya. Bagaimana membuat 1 juta ibu bahagia. Wow, itu misi yang sangat keren ya, sangat bagus, sangat mulia. Dan kemudian peranan sosial media ini benar-benar menjadi akselerator ya, mempercepat pencapaian itu dengan adanya jangkauan yang begitu cepat dan begitu luas ya Bu ya. Kalau tadi Ibu cerita tentang misalnya kita buka booth atau stand atau pameran, biayanya luar biasa mahal. Akan tetapi dengan sosial media ini, biayanya sangat-sangat terjangkau, bahkan bisa jadi gratis, kecuali kalau kita ingin menambahkan yang lebih advance lagi, baru kita keluarkan untuk biaya katakanlah iklan ya, ads gitu ya misalnya. Dan itu pasti akan jauh. Nah, sekarang Bu Fong, mungkin dari beberapa peserta yang hadir, kan misalnya ada yang baru memulai ya bisnis ataupun katakanlah jualan. Kira-kira dari mana dulu nih mereka memulai itu untuk bisa mengembangkan personal branding, Bu Fong? Jadi yang pertama mesti tahu dulu
goalnya itu Ya. apa ya, misinya, Oke. ya kalau tahu misinya juga bagus ya. Jadi intinya adalah apa nih ya. Lalu yang kedua adalah target audiensnya itu siapa, mereka harus tahu dulu. Dan yang ketiga itu baru mereka create, mereka punya story yang memberikan value-nya. Jadi memberikan value-nya itu kita bisa mulai dari creating our story, lalu kita mencari tahu bagaimana kita bisa communicate supaya apa yang ingin kita sampaikan sampai ke target audience. Karena misalnya saya adalah seorang guru, mungkin guru bahasa buat anak-anak kecil misalnya. Berarti target audience saya kan ibu-ibunya si anak kecil ini. Nah, berarti bahasa, cara saya berkomunikasi harus tertuju pada mereka gitu ya, supaya mereka bisa connect gitu. Nah, jadi intinya kita harus memahami dulu target audience kita apa dan value apa yang kita ingin berikan. Mulai dari memberikan value. Jadi kalau menurut saya value itu, teman-teman di sosial media itu suka hal-hal yang gratis ya. Jadi kalau misalnya kita bisa bikin ebook ya, kasihlah ebook gratis ya, tips-tips misalnya kita ahli main gitar, mungkin kita bikin cara-cara notes-notes lirik-lirik yang mudah gitu ya, kunci-kunci gitu misalnya. Nah, intinya adalah kita coba bagikan ilmu yang kita miliki dan kita berikan, kita bungkus dengan free video atau free ebook ya. Tentunya kalau misalnya bisa menghadirkan free seminar atau free webinar itu udah paling bagus ya, karena kan itu value yang tertinggi ya menurut saya, karena kita bisa dengan dengan waktu yang sangat singkat kita bisa share ke begitu banyak orang gitu. Nah, itu kan juga luar biasa ya. Jadi tentunya kalau misalnya kita siap ya, kita memiliki personal kita memiliki public speaking ya, kita bisa mengadakan atau kita mempunyai modul-modul digital ya, kita bisa mengadakan seminar atau webinar. Tapi kalau enggak ya mulai aja dari konten dulu. Nah, konten itu sangat-sangat powerful dan itu harus konsisten. Kalau misalnya waktunya hanya seminggu sekali ya nggak apa-apa, seminggu sekali harus dilakukan. Kalau mau seminggu 3 kali, seminggu 3 kali. Saya setiap hari paling sedikit 1, ya udah setiap hari 1 gitu. Jadi kalau setiap hari 1, ya saya harus konsisten. Jadi saya nggak pernah miss nih, nggak pernah miss saya masuk ke Instagram posting gitu. Jadi selalu saya targetkan paling sedikit saya harus 1. Tapi yang kejadian itu saya ya sehari itu 3 yang kejadian. Tapi saya hanya mentargetkan diri saya sehari harus 1. Nah, jadi kalau misalnya kita dengan konsisten membangun itu, orang-orang yang tadinya belum mengenal kita, mereka akhirnya mulai kenal dan akhirnya mereka juga tertarik dengan apa yang kita sampaikan, pesan. Nah, ketika kita menyampaikan pesan kita, ya tentunya mereka akan tanya, sebenarnya bergeraknya di bidang apa gitu. Nah, akhirnya kita bisa jelaskan nih misi kita atau program-program kita. Nah, akhirnya ya kita bisa mendapat potensi klien dari situ atau potensi calon mitra bisnis ya. Jadi yang saya lihat itu bahwa peluangnya itu banyak sekali ya. Kadang-kadang kita bukan yang kita mau menawarkan, kadang-kadang kan kita juga pengen tahu tawaran orang lain ya. Benar nggak, Pak? Benar nggak? Jadi kita masuk juga dengan mindset yang kita terbuka untuk terima tawaran juga nih. Ya, jadi kita juga harus meraih kesempatan gitu kan. Kalau misalnya nih kita bisa kerjasama dengan orang lain atau misalnya kita dapat undangan dengan pihak yang di luar negeri atau apa, kan itu juga kesempatan buat kita bertumbuh dan berkembang. Jadi saya itu melihat dengan adanya IG Live pun saya bisa waktu itu live dengan orang di New York. Jadi kita nggak kenal gitu, tapi ya kita kenal di social media. Terus akhirnya dia adalah certified consultant untuk kayak apa Marie Kondo. Marie Kondo itu tiding expert. Jadi dia certified consultantnya dan dia mau share ke komunitas saya tentang bagaimana organize rumah gitu atau ruangan kita. Jadi menurut saya kalau tidak ada platform IG Live seperti ini, kita tidak mungkin dipertemukan ya dengan ya mungkin saya dengan Pak Harman juga belum ketemu gitu kan. Ya, jadi luar biasa sih, luar biasa. Keren banget ya.
dan biayanya gratis lagi ya Bu ya. Ya. Ya kan? Biayanya nggak ada biaya. Tadi misalnya Ibu dapat katakanlah pembicara yang qualified dari luar negeri, kalau kita menghadirkan ke sini butuh biaya yang begitu besar, dengan adanya IG Live ini nggak perlu keluar biaya, tapi value yang dia berikan itu ya bisa bermanfaat untuk komunitas atau klien-klien kita ya. Ya, keren banget nih. Tadi jadi pentingnya kalau kita mau memulai, tadi Bu Fong sampaikan, mulailah dengan value ya, sesuatu yang bermanfaat buat orang lain, entah itu tips and trick, terus kemudian ilmu atau video atau ebook gratis ya yang bisa dipakai. Itu akan memudahkan orang untuk lebih sering mengakses informasi yang kita berikan. Oke, dan kemudian ya menarik sekali ya, dan benar yang Ibu katakan tadi bahwa konsistensi itu luar biasa. Saya melihat, memperhatikan loh Bu, meskipun saya kadang-kadang masuk ya, terus tapi saya ada kegiatan yang lain, tapi Bu Fong ini benar-benar sangat-sangat konsisten. Setiap hari selalu saya melihat selalu ada minimal 1 IG Live ya. Meskipun berbicara sendiri ya kan, nggak perlu kolaborasi, tapi benar-benar konsisten. Nah, pertanyaan saya selanjutnya nih Bu, kira-kira nih untuk menjaga konsistensi itu apa yang kira-kira kita butuhkan nih Bu? Apakah perlu perencanaan atau target atau seperti apa menurut Bu Fong biar konsisten nih? Nah, jadi saya kan dulu tidak ada bincang sore ya. Nah, ketika semuanya di rumah saja, saya tuh cuman pikirin teman-teman di komunitas saya nih nanti stres nggak ya gitu ya. Cuma simpel aja sih. Saya pengen temenin mereka, pengen ketemu mereka, tapi kan kita nggak bisa. Ya udah kita ketemunya di Instagram Live. Jadi ternyata dari Maret nih saya mengadakan setiap hari jam 4 kecuali hari Selasa. Ya. Itu nah, jadi sejauh ini saya konsisten cukup, setiap hari pasti ada. Saya pernah tidak ada itu pas liburan yang Lebaran sama kemarin 2 hari. Jadi ini lagi peralihan. Jadi dari minggu lalu saya lagi peralihan karena Juli saya sudah mulai aktivitas. Jadi mulai saya susun waktunya. Mungkin saya tidak bisa mengadakannya setiap hari jam 4 sore ya, karena kan itu masih jam kantor, berbeda kan. Jadi saya lagi mencari mungkin seminggu berapa kali atau jamnya saya rubah, saya belum tahu sih untuk yang nanti di periode bulan Juli. Tetapi begitu saya bisa, saya akan tetap coba untuk masuk di IG Live setiap hari jam 4 di Bincang Sore. Ya mudah-mudahan kadang-kadang memang kalau itu semuanya itu berawal dari alasan sih, alasan kuat kita untuk apa. Jadi kalau kita sudah memiliki satu compelling reason itu yang menggerakkan kita sih. Jadi kita tidak lagi memikir ini sesuatu yang menjadi terbebani untuk dijalani, tidak. Jadi kita memikirnya bahwa kita harus menjalankan ini gitu. Jadi itu sih yang menggerakkan saya. Jadi saya kosongkan jam 4 saya mau Instagram Live. Walaupun nih di dalam bulan ini saya cukup telat-telat ya karena banyak sekali aktivitas yang di komunitas, tapi ya saya tetap usahakan. Nah, dan juga saya lihat sekarang kan udah mereka juga sudah mulai menerima keadaan new normal ini ya Pak, dan mereka juga sudah punya banyak aktivitas. Jadi mungkin saya tetap akan menemani di Bincang Sore, tapi mungkin tidak tiap hari ya. Jadi saya masih mengukur yang paling oke, yang paling baik itu berapa hari dalam seminggu ya kan. Kemarin ini soalnya setiap hari. Nah, jadi yang saya rasakan juga saya jadi lebih dekat dengan teman-teman di komunitas. Jadi karena setiap hari berinteraksi ya Pak ya. Jadi lebih dekat. Ya, jadi pertama adalah dengan adanya fenomena WFH, terus kemudian keinginan untuk lebih dekat, terus kemudian berbagi, terus kemudian istilahnya nemenin temen gitu ya Bu ya.
dalam satu komunitas, jangan sampai mereka stres atau apa, kita temenan, kita ngobrol gitu ya, sesuatu yang asik, terus kemudian dibalut dengan kita mempunyai satu alasan yang kuat untuk sesuatu yang benar-benar menggerakkan kita, yaitu tadi untuk berbagi ya Bu ya. Jadi kita merasa sangat enjoy, sangat senang, dan kemudian teman-teman atau relasi-relasi kita juga mendatangkan manfaat ya. Oke, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang mau bertanya, monggo kita buka ya. Jika ada yang mau bertanya, silakan, dan barangkali ada, sebelum ada yang masuk bertanya, barangkali Bu Fong mau menambahkan sesuatu apa nih yang Ibu ingin sampaikan ya, yang bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain. Monggo Bu. Jadi kalau bisa teman-teman dalam membangun personal branding itu udah memahami dulu unik personanya kita tuh apa. Ya, jadi unik persona itu setiap, tadi kan di awal saya bilang bahwa setiap dari kita memiliki nilai-nilai sendiri ya. Nah, jadi kita harus membangun dulu nih unik persona kita apa. Jadi misalnya identitas yang ingin kita munculkan tuh seperti apa ya. Lalu juga tentunya kita itu ingin dikenal sebagai apa, impression orang terhadap kita tuh apa ya. Tentunya itu nanti akan berhubungan dengan misi yang ingin kita berikan ya. Tapi ya kita harus gali itu dulu nih Pak, supaya kalau misalnya kita udah tahu misinya kita apa, nah kita juga kebetulan kalau bisa tahu talent kita di mana, jadi kita gampang kita memberikan value-nya apa gitu ya. Jadi unique persona ini sangat penting dalam kita membangun. Jadi di tahap awal kita harus create, kita punya unique persona, menggali bukan create sih. Semua yang kita tampilkan itu harus genuine ya. Jadi kita tidak bisa pura-pura gitu Pak. Karena kalau kita pura-pura ya, nanti ada satu ketika itu pasti akan bocor, dan ya kita harus memberikan citra yang baik dan memang genuine ya. Memang genuine. Jadi itu yang harus kita bangun dari awal. Nah, kalau unik persona itu biasanya paling memakan waktu. Jadi di awal itu justru pada saat kita membangun citra diri kita itu mau seperti apa, mau dikenal sebagai apa, impressionnya apa, persepsi orang terhadap kita apa, itu kita harus bangun di awal dulu. Kalau udah ya, kalau udah misalnya saya suka biru, jadi saya pakai biru gitu kan. Jadi udah saya bangun nih gitu. Saya maunya ini, terus saya maunya ini. Nah, kalau ini semua udah, sebenarnya yang lain-lain itu tinggal mengikuti. Ya, jadi di awal itu kita harus menggali. Jadi kalau di komunitas saya itu biasanya mereka saya bantu untuk gali dulu, gali mereka punya passion apa, mereka punya bakat ya, terus mereka punya misi, mungkin mereka ada panggilan-panggilan yang life calling-nya atau misi dalam hidup itu yang ingin mereka capai itu apa saja, dan mulai nih saya gali dan kita brainstorming kira-kira mereka bisa memberikan value apa nih kepada orang-orang di sekitar mereka. Ya udah, ketika mereka sudah ada satu yang mereka bisa berikan value kepada orang, itu personal brandingnya udah mulai ya. Jadi nanti tinggal maintain konsisten ya. Sekarang sih kalau saya lihat teman-teman di komunitas cepat sih Pak. Jadi dulu waktu saya bangun lama, 5 tahun saya membangun personal branding saya. Tapi baru benar-benar percepatan itu kan ketika kira-kira 1,5 tahun yang lalu ya, ketika saya ketemu dengan mentor saya Pak Suwandi Chow. Jadi memang beliau itu kan profit strategist online gitu. Jadi saya banyak belajar ya dari Pak Suwandi. Jadi bagaimana membangun personal branding dengan cepat. Karena sebelum kenal beliau saya sudah bangun personal branding saya, tapi lama. Jadi ya itulah ya, kalau kita punya mentor ya, kita akan memperpendek rantai pembelajaran. Jadi sangat-sangat cepat. Jadi tentunya kita sangat beruntung ya memiliki mentor seperti beliau ya. Jadi itu, dan sekarang teman-teman di komunitas juga saya mempunyai kayak semacam guideline atau template, mereka tinggal mengikuti sehingga mereka dengan sangat cepat, mungkin less than 3 months, mereka sudah bisa apa sih value yang bisa mereka berikan. Sehingga dulu kita mulai itu 3 orang Pak di Kinsmam. Sekarang mungkin sudah
mendekati 200 ya. Ya lumayan. Wow. Ya lumayan. Jadi saya sudah melihat ya cara orang membangun personal branding, dan saya semakin melihat bahwa semua itu ada strukturnya. Jadi mereka tinggal ikutin aja nih template-nya. Caranya begini, cari ini, udah nih, udah mereka jadi. Ini jadi gitu. Jadi tidak terlalu sulit untuk kita membangun. Yang sulit itu maintain, untuk kita konsisten. Jadi seringkali orang sudah membangun, sudah bagus, mereka tidak maintain, akhirnya tidak get notice, dan tidak bisa mendapatkan hasil yang mereka inginkan sebenarnya, karena mereka tidak maintain ya. Jadi untuk membangunnya tidak sulit, maintainnya yang perlu konsisten ya. Ini ada Pak Petrus masuk nih. Hai. Halo Pak Petrus, apa kabar? Pak Petrus. Ya, jadi bermula dari unik persona kita ya. Jadi kita harus tahu dulu nih, kita punya keunikan apa, kita punya passion apa, ya. Terus di bidang apa kita itu merasa enjoy. Jangan-jangan misalnya kita bekerja 15, 10, 15, 20 tahun di profesi tertentu, kita enjoy lain yang ternyata kita lebih cocok bisa seperti itu ya. Terus kemudian harus genuine ya. Jangan sampai kita mencari-cari. Sebenarnya memang paling enak itu ketika kita melakukan sesuatu itu sesuai dengan tadi unik pesona kita ya, talent kita ya, calling kita ya, panggilan hidup kita ya, yang cocok sekali dengan diri kita. Maka ketika itu dibangun dengan keaslian kita, genuinitas kita, maka akan mengalirnya pun dengan sangat enak. Terus kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana kita membangun, kemudian memaintain dan melakukannya secara konsisten ya. Keren banget nih Ibu Fong. Nah, kalau nggak salah itu Ibu Fong itu punya tools ya, tools untuk orang mengarahkan orang menemukan passionnya ya, kalau nggak salah ya. Benar nggak Bu Fong? Kaitannya dengan bakat seseorang, terus kemudian dream seseorang. Nah, mungkin Ibu bisa ceritakan di sini. Mungkin bukan tools ya, ya semacam pertanyaan aja sih. Saya menggali pertanyaan dengan pertanyaan. Ya, jadi menurut saya gini, kan kita tidak semua orang diberkati dengan profesi yang kita suka. Ini ada ya kan, Pak Petrus bilang pecinta Dragon Ball termasuk unik nggak ya? Ya ini unik Pak, kalau Dragon Ball. Nah, kan contohnya saya suka main game ya Pak. Belum tentu saya harus berprofesi sebagai gamer ya kan. Nah, jadi kalau misalnya saya suka melukis Pak, tapi saya bukan pelukis, saya tidak bisa dapat penghasilan dari melukis gitu. Nah, berarti kan kerjanya saya itu bukan di bidang melukis atau misalnya di bidang game. Tentunya akan sangat luar biasa ketika orang menyukai suatu, punya passion sesuatu, lalu mereka bisa dapat penghasilan dari sana. Tapi kan biasanya tidak seperti itu. Nah, yang saya rasakan bahwa kita itu tetap harus menjalankan apa yang kita miliki ya, dan kita tuh mungkin bisa coba bungkus dengan kreativitas kita dari passion kita, dari hobi kita gitu ya. Misalnya dalam saya merancang konten saya, ya saya pakai sedikit wawasan, saya suka seni gitu kan. Nah, jadi ketika saya membangun brand di Instagram ya, saya seperti kayak lagi main game nih. Kalau kita main game kan kita sangat konsisten dan sangat fokus terhadap angka. Dan ya. Ya jadi kayak main game gitu kan. Kita setiap hari harus nih, kalau enggak nanti nggak dapat poinnya atau turun. Nah, ya udah, jadi saya pakai pola pikir seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kita itu ingin menggali, sebenarnya sih mudah sih. Kita cuman ada
satu pertanyaan aja yang kita harus tanyakan. Kita sekarang berada di titik mana? Gitu. Jadi kalau kita mau ukur skala 1 sampai skala 10, kita di titik yang mana? Kalau 7, bagaimana kita bisa mencapai 10? Bidang mana yang kita harus perbaiki sehingga kita bisa lebih baik lagi? Jadi sebenarnya kalau menggali orang itu, tools itu sebenarnya kita bisa self-coaching nih, kita bisa menggali diri sendiri dengan kita menanyakan pada diri kita. Sekarang kalau in terms of kebahagiaan, dari 1 sampai 10, kita sudah berapa? Ya. Kalau dari finansial, dari 1 sampai 10, kita sudah berapa? Gitu. Nah, kalau 10-nya ini kita juga harus tahu dulu nih, Pak, idealnya kita tuh berapa nih idealnya 10? Sumpama, 10 itu adalah 100 juta. Ya, berarti kita seberapa jauh dari 100 juta misalnya. Kalau 10-nya itu nilainya misalnya 1M atau 10M, ya kan setiap orang punya level of desire yang berbeda-beda. Setiap orang memiliki persepsi sukses yang berbeda-beda juga. Jadi sukses satu orang tidak mungkin tidak sama dengan sukses orang yang lain gitu. Sehingga orang memiliki persepsi sukses yang berbeda-beda. Jadi idealnya buat kita itu apa? Karena hanya diri kita yang bisa mengukur. Jadi kalau misalnya kita tanyakan pada diri kita, sekarang kalau kita di titik di mana kita berada sekarang, skala 1 sampai skala 10, kita di angka berapa? Kalau di angkanya 7, apa yang kita harus perbaiki? Itu dulu saya mulainya gitu. Saya waktu usia 39 tahun, saya rasanya saya 5 lah, ukurannya 5. Jadi saya mesti ke 10 kan? Jadi apa yang saya harus lakukan? Saya harus bisa bicara depan umum. Dulu saya pemalu, pendiam. Saya harus keluar dari zona nyaman saya. Jadi untuk saya bisa bicara depan umum, saya harus gimana? Saya ikutan kelas, latihan, gitu kan. Terus misalnya saya mau networking, karena saya nggak punya teman nih. Kan dulu saya nggak punya teman, Pak. Nah, jadi ya itu yang saya gali. Nah, jadi dari kita bisa melihat titik di mana kita berada, kita bisa mulai mengevaluasi kira-kira dalam perjalanan hidup kita ini bagaimana ya, gitu. Mungkin itu sih dari saya, Pak. Yes. Thank you banget, Bu Fong. Sebenarnya Pak Petrus ada pertanyaan, cuma waktu kita tinggal 2 menit, takutnya nanti keputus di tengah jalan. Iya, oke. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan, dan terima kasih undangannya. Terima kasih banget Bu Fong, sangat inspiring ya, luar biasa. Terus semangat untuk berbagi ya, sukses terus di bisnisnya ya Bu Fong ya. Sekali lagi thank you ya. Semoga nanti di offline bisa ketemu ya Bu ya. Ya. Terima kasih. Ya. Thank you. Bye. Video.